Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Hafizah dari kelas B Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Sebelum mengetahui makna dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Istilah ini mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembangunan. Dennis Gold menyebut 3 pandangan tentang pembangunan. Yang pertama, pandangan yang melihat pembangunan sinonim dengan pertumbuhan ekonomi dengan indikator GNP dan tingkat pertumbuhan per tahun. Yang kedua, rumusan PBB bahwa pembangunan sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan sosial. Yang ketiga, pembangunan menekankan nilai-nilai etis, tekanannya pada peningkatan kualitatif seluruh masyarakat dan seluruh individu dalam masyarakat. Selanjutnya, pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang syarat muatan nilainya sejalan dengan pandangan yang ketiga. Dalam hal ini, fungsi Pancasila ialah memberi orientasi dan kerangka acuan untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Nah, lalu apa maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma memiliki arti yaitu nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma dijabarkan dalam pembangunan sehingga proses dan hasil pembangunan sesuai dengan Pancasila. Pembangunan yang sesuai dengan Pancasila memiliki sifat tidak pragmatik, tidak ideologis, harus menghormati hak asasi manusia, dilaksanakan secara demokratis, dan memprioritaskan penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai orientasi terkandung dalam sila Pancasila, yaitu pada sila pertama dan kedua mengandung imperatif etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan keluhuran martabatnya. Kemudian pada sila ketiga mengandung implikasi keharusan mengatasi segala bentuk sektarianisme yang berarti pula komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Kemudian pada sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional, yaitu persamaan politik, hak-hak asasi manusia, dan kewajiban kewarganegaraan. Sila kelima mencangkup persamaan dan pemerataan. Selanjutnya, Pancasila sebagai kerangka acuan memiliki arti bahwa Pancasila menjadi dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial budaya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis, harmonis, dinamis di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Menurut Noto Nagoro, perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, praktek pendidikan nasional yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Ideologi adalah suatu kompleks ide-ide asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas.
yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik wawasan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik wawasan memiliki makna yaitu selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan berdasarkan sila keempat Pancasila. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara, dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.